Ibu, Bapak, ketika saya sampaikan saum khusus begini, kahartos teu bakal kakonta moal. Ini Rasulullah ya. Pada saat menjelang masuk Ramadan, Rasul mengatakan selamat tinggal para sahabat. Kita akan ketemu di bulan Syawal. Padahal Rasul ke masjid, Rasul salat berjamaah, Rasul itikaf bersama para sahabat yang lain. Tapi kenapa menyebut selamat tinggal? Karena Rasul melakukan saum khos. Kata Imam Ghazali, saum khos itu adalah saum hati, di mana setiap kedip mata, di mana setiap langkah hanya Allah. Minyak goreng hese batal. Ngemut can gaduh acuk batal. Gaduh artos batal. Ibu, kira-kira cek sim kuring masih berat pisan. Dan rasanya kumaha gitu. Ya, karena kita belum sampai ke sana. Begitu. Sama dengan orang yang memahas saum khos itu sama begitu. Karena makomnya, ilmunya belum sampai ke sana. Begitu. Saum tiap tahun, la'allakum tattaqun, nanti ada la'allahum yarsyudun, ada la'allahum tashkurun, menghendaki Allah sok atuh di tahun ke tahun naik kelas. Begitu. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan pendapat Imam Ghazali yang 3 ini kita akan merangkak, beringsut. Kalau hari ini kita saum ammah, mari kita perhatikan saum khos. Untuk mencapai derajat ini, saya akan terangkan. Pertama harus sukseskan dulu apa yang disebut dengan saum badan. Saum dengan menjaga apa yang masuk ke mulut, baik makanan maupun minuman. Apa tidak boleh ada yang masuk? Bukan. Udara tetap masuk. Dan kada ya seperkoan. Gitu kan. Aya nu ngaduruk kada ada menghindar ya bisi aya zat-zat tertentu kemudian masuk ke tubuh kita. Nah, bengpen segala macam. Saya bisa disangki sama ngerokok gitu kan. Nah, yang pertama harus sukses mengelola saum ammah. Saya katakan begitu. Saum ammah itu pertama mengelola saum apa yang masuk ke mulut kita. Apa itu? Ibu. Pertama yakini dan sangat tentukan apa yang kita makan dan minum adalah sudah halal. Ini yang pertama. Sebab ketidakhalalan dan termasuk nanti sakit badan kita, ini akan mengganggu saum pertama. Coba anu mah dan mahna kemudian tidak sembuh dengan saum tingkat pertama ini, aduh sulit. Sulit untuk bisa puasa. Sulit untuk bisa saum. Orang yang mohon maaf misal kecelakaan dan segala macam, tentu badannya tidak bisa diajak saum. Maka untuk orang-orang ini silahkan berbuka, besok lusa ganti dengan apa Bu? Qadha, saum qadha. Atau kalau tidak kuat sama sekali silahkan dengan fidyah, kan begitu ya ada. Gitu. Tapi buat kita coba yakini apa yang kita makan itu adalah halal. Sebab ini akan menjadi selanjutnya. Menjaga keseimbangan gizi ini perlu. Ya. Ibu perlu memperhatikan apa yang dipasak, apa yang dimakan oleh keluarga, perlu sekali. Ya, tolonglah di hari-hari 10 hari pertama ada mungkin ada daging gitu ya, ada susunya, ada ya abon begitu. Ada gizi untuk protein yang tingginya gitu kan. Kalaupun tidak turun telurnya begitu ya. 10 hari pertama, 10 hari kedua jangan nurun Bu, tingkatkan biasa. Naon ini? Sabab badan semakin lemah gitu kan, semakin kurang, kok gizi malah semakin kurang begitu. Ya. Anak mahasiswa sudah mulai mie nih. Mie instan nanti digorogot, nanti ditiut-tiut ajan. Masya Allah. Untung mie dog ya, mie jeung nog dihijikeun masih mending. Ayo cek mahasiswa bu tanggal 25 kan itu. Nah, kayak naon proma yang ngarti nyerius aja. Masya Allah.
Allahu Akbar, ibu sekalian, bapak sekalian, kalaupun, nih catat ya, catat. Kalaupun gizi seimbang tidak tercapai, maka kita minta kepada Allah keberkahannya. Yang kacang nih. Gesideng angin kacang terus. Angin kacang handet gede. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi minta ke Allah keberkahan. Sungguh ibu, dengan begitu gizi kita, anak-anak kita tidak terpenuhi. Tanya pada Allah, ya Allah. Doa Allahumma barik lana. Makna ibu. Mana Allahumma barik. Ya Allah. Pun lancek atau kanan doa anak bapana, ya Allah abdi teh pasti suk-suk tidudung milarian kang rezeki pun bojo pun ada. Namun lu iya nu tiasa dihadirkan. Ya Allah pastikan keberkahan kang abdi sadayana ngarah tetap bisa melaksanakan begitu. Minta kepada Allah. Maaf ya, agama di sana itu nggak ada anak yang berani makan sebelum gitu kan. Kita, aduh, Masya Allah. Dia atas ngadoa atau bukan ngadoa, bukan gitu kayak atau ibu. Begitu ya. Ini gizi seimbang. Yang cukup jadi dibutuhkan. Ya, mun tiasa mata yang taraweh gitu kan sehingga kemudian begadang. Allahu Akbar. Ini pun sama minta kepada Allah agar kita diberikan ketaatan secara fisiknya. Ibu sekalian, bapak sekalian, ini yang kemudian mau meningkat. Ternyata saum bukan sekedar menahan, tapi optimalisasi. Tangannya bukan diam, tapi bagaimana tangannya ya, kakinya. Makanya insya Allah kajian di Ramadan lebih variatif lagi dan tiap hari. Ada usul, kalau boleh ada pelajaran bahasa Arab. Hadir. Bahasa Arab itu bahasa, insya Allah bahasa ahli surga, Bu. Ibu ahli pasti bahasa Arab. Bahasa Arab untuk memahami Quran. Insya Allah banyak ustaz asatidz yang seperti ini. Ya, di hari keberapa silakan Kang Dodo nanti ya. Ini naik terus kelas gitu kan. Ini dalam artian segitu. Diamnya saum itu bukan diam pasif, tapi diamnya produktif. Kita lihat yang kedua. Mengelola lisan seperti saum bukan tidak makan, dari udara mah tetap masuk. Saum juga bukan tidak boleh bicara, tapi bicara yang mana? Perhatikan apa yang keluar yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang ada segala macam, saya saum, saya gembok mulut saya untuk tidak mengatakan itu. Begitu. Tapi jaga ucapan kata-kata, menjaga emosi dan termasuk kita produktif. Ini saum, Bu.
para ulama, para apalagi sekualitas Imam Syafi'i sudah masuk waliullah. Dia tidak a'udzubillah, itu sudah itu satu paling cepat 30 menit atau 45 menit paling cepat satu juz. Sekarang kalau 30 juz berapa jam butuhnya? Mereka tidak begitu. Mereka baca Qurannya di sini, Bu. Teman saya punya guru. Nah, gurunya ini berkata dari 12 itu 10 juz. Kualitas orang hari ini dari jam 7 setelah Isya sampai jam bacanya begitu. Kenapa tidak disuarakan? Karena beliau lisan ini menghalangi baca Quran saya. Silahkan ibu naik kelas. Ayo macanak itu kan barat sim goreng papa di masjid dia kapengkolan sabara menit kinten gitu. Ya 30 menit mah komop jeung jajan kalapan. Tapi kalau pakai sepeda bisa lebih cepat? Bisa. Kalau pakai motor bisa lebih. Pakai pesawat tuh mun aya. Imam Syafi'i itu pesawat. Atau bayangkan beliau sudah hafal Quran sejak usia 7 tahun dan tidak berhenti. Ya, di biografinya dituliskan tiap di kamar sebelah sini dan atasnya apa bawahnya beliau hafal. Begitu. Beliau sudah mengoptimalkan apa yang keluar dari mulut. Masya Allah. Coba ibu mau naik kelas di sini, Bang. Imam Syafi'i ting lah. Kamari sabara juz Bu dina Ramadan kamari. Alhamdulillah 30 juz baik. Naik kelas terjemahna. Ya, sebab di antara kita banyak yang sudah menamatkan Quran sekian kali. Ayat terjemahna sekali-kali aja. Naik kelas. Baca dengan terjemahnya. Paling tidak tahu, ngerti kadang nggak ngerti kan ya kan? Kadang-kadang gitu. Nanti saum berikutnya setelah tahun ini baca terjemah, besoknya baca naik kelas. Oh ya. Ya kenapa? Ya kita akan mengatakan hese seperti kita mengatakan saumnya Rasulullah hese. Can ka makoman, can ka ilmuwan baca. Jangan begini, mudah-mudahan. Oh gitu. Minimal sekarang jaga mulut untuk tidak. Usah ada kapancing atuh. Ributan bukan mancing ikannya. Ada teman yang curhat begini. Ustaz atuh kumaha katingali si eta teh. Maksudnya di karesep. Dihalangan ku tembok lamun sumber manah nak ngewa mah anger. Pengelolaan itu bukan di orang lain tapi di kita, Bu. Ibu mau orang-orang menggunakan sulit kan? Jadi kita kelolanya. Ibu mau parfum nggak bisa kan? Bisa. Kita yang ngelola, Bu. Si orang lain punya keinginan yang sama dan kita punya keinginan adalah kita. Sekali lagi di mana? Di mulut kita. Oke. Allah lebih produktif. Dengan apa? Dengan zikir. Allahu Akbar. Saya sedang mengejar, Bu, zikir yang dosa jantungnya duduk. Allah. Maka dia sama Allahu Akbar. Jadi kalau tidak dilatih mata, karena harus dilatih.
Akbar, bagaimana caranya ketika nanti sakral Allah atau menyebut la ilaha illallah, tidak akan bisa kalau tidak dilatih. Sama dengan orang yang ujung-ujung berlari tanpa latihan, keram, tidak akan kuat. Maka latih sejak sekarang lisan kita. Ketika sakratul mautnya, Allah, Allah minimal la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka meninggal yang paling indah itu, Bu, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan kita hendak Allah. Kenapa? Dalam hadis sebutkan menjelang bulan Ramadan Allah nyuruh ke surga untuk berdandan. Surga kan indah semua, tapi Allah suruh berdandan ketika masuk Ramadan. Dan semua pintunya dibukakan surganya. Dan termasuk bidadari-bidadarinya untuk para bapak berhias. Tahu Pak bidadari surga, Pak? Oh, tuh ayah di dia. Tapi ibu jangan khawatir, Bu. Ibu bakal lebih cantik dibanding bidadari surga asal ibu jadi ahli surga, insyaallah. Insyaallah. Kepentingan eta mah nyangakeun ka Allah lah, nu penting mah urang kelola diri urang ge. Eta urusan Allah basihan pahala, Allah nyuruh surga. Itu mangga itu urusan Allah. Urusan urang mah urang kelola diri urang. Oke, itu PR-nya. Baik, kita lanjut. Successful, nah ini dia. Setelah lisan dikelola, mengucapkan apa kata-kata yang kita sendiri sulit mempertanggungjawabkan dia. Mending tarik nafas, hembuskan. Ya Allah, aku kelola, ya Allah, aku kelola. Nah, begitu ya. Nah, setelah itu tingkatan berikutnya agar saum kita meningkat adalah kelola pikiran. Kelola pikiran apa misalnya? Ini dia. Konsumsi oleh otak kita. Ya. Menjaga pikiran suudzon, menjaga pikiran untuk kosong. Kenapa? Mulai masuk saumnya orang saleh. Yang kedua pun tangga berikutnya. Nah ini saum orang saleh. Menjaga pikiran maksiat, menjaga telinga dan mata sehingga menghasilkan pemikiran yang baik. Yang pikirannya bertumbuh. Begitu. Pikirannya bentar bahasa baru nama tengeras. Tesu. Nah, kata-kata gitu. Nah, bet abdi hungkul nu diuji di kaki teh. Nah, abdi hungkul nu sesama mamong abdi hungkul. Oh, kan itu. Ya Allah, Allah jangan ada. Mending ada istighfar ya Allah. Ujug-ujug ngabohong. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa bet ngabohong? Padahal ngabohong tingkat kedua kan, menjaga mulut berarti. Sekarang ubah, ya Allah, aku jaga untuk tidak berbohong. Jendelanya sekali lagi adalah telinga dan ini, Bu. Dan mata juga hati. Itu jendela informasi. Ibu dangdut gitu. Tong lihat seriana teu para. Sudah sementara kelatihan dalam ya. Yang terasa ibu dengan di keluarga kondusif. Kalaupun tadi ada kasus-kasus yang pecah piring satu, kan hiji meser masalos. Gitu nya. Do ieu mah atuh piring kenangan, eueuh kenangan jeung aya pas bunga kenangan cenanya, oh hargana mana. Yang namanya dunia itu dia ada yang lama, Bu ya. Subhanallah. Oke. Pikiran senantiasa produktif. Inilah para ulama mengoptimalkan pikirannya dengan kemudian membuat karya. Nih usulan ada. Coba di antara panitia nanti ada orang yang berkemampuan untuk menulis. Bisa jadi buku. Apa yang dikaji, mungkin ada yang
ada yang pernah diungkapkan gitu kan. Tapi ada hal-hal yang baru cas. Bisa jadi buku, bisa jadi karya. Ramadan sekarang start. Ada deh. Nanti raihlah, kalau ini kan kameramen, ini MC-nya, Kang Dodo manajemennya, ada orang yang rajin nulis-nulis ke laptop. Ibu, kajian ini berlangsung sekian lama, sekian. Apa buktinya? Jamaahnya numbuh, alhamdulillah. Itu satu. Tapi berikutnya Purya Karya, Siroh, Asep Ridwan, oh gitu kan. Kajian Tauhid, Ustaz Ajab, jadi buku nanti teh. Kan laku henteu mangen aya karya. Dan itu hasil dari Ramadan. Ya, Masya Allah. Jadi, kita mikir, malah bagaimana mikirnya? Optimal, produktif begitu. Kemarin kita bahas di sejarah, kenapa saum perintahnya bergarengan dengan perang? Kan lamun gitu ya. Tapi Allah menginginkan saumnya bukan pasif, tapi produktif. Allahu Akbar, kahartos ayeuna mah. Gitu kan? Allah menghendaki dengan saum ini kita hebat. Maka sedih sekali gitu. Jam simpe nuju kajian kah? Atau tadi kajian mau pada subuh. Ngajar di satu pihak ibunya capek, udah bangun dari jam 3 atau bahkan setengah 3, masak dan betul, betul. Itu sudah bagus, so. Tapi inginkan ini yang Allah kehendaki. Begitu. Coba naik kelas. La'alakum wasiat untuk Asep Ridwan sendiri, Bu ya. Saya ingin lebih produktif di bulan Ramadan kali ini. Pikiran, ya. Oleh otak adalah yang positif atau yang baik. Menjaga pikiran telinga dan mata sehingga atau bahasa dulu saya itu adalah gigo. Pernah dengar kata gigo? Garbage, sampah yang kita masukkan ke dalam otak, kemudian kita kelola dan keluarnya pun sampah. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi garbage input, garbage output, gigo. Naudzubillah. Tapi nanti mah bukan garbage tapi adalah something very useful ya. Kita dan keluarnya pun begitu insyaallah. Baik, kita lanjut. Betul Kang Dodoy, kajian di Ramadan jangan dihentikan, harus tambah justru. Hanya nanti waktu dan temanya ya, anda sarankan dua, ada bahasa Arab dan ada yang nyatat tadi. Kenapa dengan ilmu?
Tuh, di sini, Bu. Kita akan merasa sulit untuk mengelola hati. Kumaha tuh. Ibu ukurannya begini, Bapak begini. Bapak atau Ibu duduk mungjung sih hati-hati, itu masih ada penyakit. Imam keor, hati-hati. Hati-hati. Penyakit. Masuk Ramadan, usahakan bersihkan dulu itu. Ya Allah, aku maafkan siapapun yang bermasalah dengan saya. Bebaskan kita, Bu, jangan orang lain. Kamu minta maaf, jangan. Sulit, akan pasti lebih rongkah gitu. Ya Allah, aku maafkan semua. Saya yang beristighfar, ya Allah. Begitu. Ibu seorang ulama ya, ada seorang ulama saya namanya. Hayam nu biasa diawur ku anya nu dikokut, tiba-tiba ngegarap pakanya. Henteu ditajong hayamna. Kanton syako yang dipojit henteu. Apa yang dia lakukan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Naon ieu? Hayam anu biasa ku abdi di paraban sasareat. Hakikatna ti Gusti. Naon ieu ujug ngagarapa ka abdi naon? Hayam itu berbuat dengan instingnya. Termasuk lalat juga ngintip, mencok itu dengan insting. Ya kita dihinggapi lalat, hati-hati. Gusti, iya si runtah. Iya. Ada apa kan dia? Ya Allah, iya laler. Masih ibak abit teh. Istighfar. Kelola hati, ya Allah, ya Allah. Mun kan laler mama antep dino bersih kan? Kade, ya Allah. Allah. Ini kelola hati ini. Bersihkan sebersih-bersihnya. Zikir lisan menguatkan zikir hati. Istighfar kita dengan lisan, istighfar kita dengan hati. Agar jangan sampai kemudian dosa yang sama kita lakukan. Perbuatan yang jelek kita lakukan. Oke, ada orangnya astagfirullah, tapi hatinya terkonek dengan lisannya. Itu bukan istighfar sejati. Bukan zikir sejati. Sebab zikir itu adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Lisan hanya menguatkan. Simkuring nyebatkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gusti, mung Gusti wungkul nu suci. Abdi pun bojo, pun anak, mertua, teu aya nu suci. Tatanggi teu. Allah lamun anjeunna berbuat salah ka abdi ku abdi dihapunten. Da Gusti hungkul nu suci mah. Tatangga abdi teu. Tina ngucapkan subhanallah, dikuatkan zikir hati, muncul sifat pemaaf. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gusti, sadeskan dan puji kang Gusti. Abdi henteu Gusti. Sok sanajan aya sifat kapuji, tapi abdi henteu teu ngagaduhan. Lamun aya nu muji ka abdi, Gusti eta puji teh dikagustikeun. Mangga hilang sifat ria, hilang sifat sombong, hilang sifat alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Kuatkan zikir lisannya dengan zikir hati. Nah, mangga istighfarna nya badala ilaha illallah. Kuatkan. Gusti teu aya ilah anu wajib di badan ku abdi wal Gusti. Naon ilah teh? Sesuatu nu nempel dina hate. Sesuatu yang aku takutkan terjadi. Tidak, semuanya tidak kecuali Engkau. Kalaupun aku khawatir dengan anakku, semata-mata Engkau nyuruh aku sayang pada dia. Aku khawatir dengan pasanganku, semata-mata Engkau suruh aku untuk menjaga mereka. Dengan ikhtiar. Selepasnya serahkan ke Allah. Tuh la ilaha illallah. Jabatan, artos, minyak goreng kana daya Gusti, daya. Mangga. Bios. Mali teman-teman ada yang ekstrim begini, antep minyak goreng mahal oge. Da manehna mah rugi atuh. Tong ngajerit Bu urang sim kuring aja di pengkolan Bu aya supermarket agung. Ngantina teh ti julung keneh. Syarakat abdi. Anu keluar nyanak 2 liter. Ya Allah.
Padahal produksi minyak kita 7, sekian juta liter. Di bawah. Tapi kenapa tidak? Tong jadi panyawat orang. Gusti wios teu gaduh minyak oge. Asal tiasa masak ke maman gitu. Kekedang nganggo minyak. Ibu orang luar ada yang membiasakan diri tidak pakai goreng-gorengan, Bu. Betul. Tidak di sepan, di sekulu, gitu. Itu dan mereka sehat-sehat. Orang pada segala nganggo minyak. Gusti. Ustaz ada korma teh sunnah cenah. Emang nu wajib bala-bala. Allahu akbar. Ini sulit, Allahu akbar. Kita memang belum pada makom itu. Sekali lagi ucapkan selamat tinggal kepada para sahabat padahal masih bertemu karena fokus Ramadan hanya dengan Allah. Tengemutan orang sesuatu nembe. Tapi lamun teu ngobrol tas Rasulullah. Sampai ka dina hiji hadis sebutkeun Rasul nyadar sudah ada tenda-tenda di masjid. Rasul nanya, ini apa nih? Sampai tidak nyadar gitu. Rasulullah ketika beritikaf, kata Rasul, bongkar. Sampai sebegitunya. Kenapa? Karena Rasul begitu. Inilah saumnya Rasul. Saum hati. Di mana setiap napas, lihat Bu, setiap hanya saya juga belum sampai ke tapi paling tidak dengan tahu ilmu ini, ya Allah, abdi hoyong nurutan Rasulullah. Sok sanas teu kahontal dikana saatna, tapi abdi tos kahoyong, tos niatan. Ibu, 4 hal yang disebut dengan saum lahir batin. Lahirna saum mamen, batinna saum. Tinggawitan lisanna, kemudian pikiranna dan hatina. Allahu Akbar, derajat saum inilah yang paling tinggi. Kita dengarkan ada sesuatu enggak nih? Ikat tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Masya Allah. Puasa lahir, puasa batin, dan puasa hakikat. Terakhir nanti tadi saum hati itu yang hakikatnya. Dan di beberapa ujung ayat saum ada ini, Bu. Pertama, la'alakum tattaqun, naik kelas tadi. Ada juga sing naik kelas syukurna. Jadi laparna orang, saumna orang, syukuri. Orang mengensa ukur sabaraha jam. Tuh ayeuna di Ukraina. Duka sabaraha jam aranjeunna lapar. Tuh di Suriah. Duka sabaraha jam laparna. Allahu akbar. Urang mah kedah naik punya, naik. Nu kaopat la'alahum yarsyudun. Apa itu rasyada? Yarshudu. Irsyad. Kapungo sok aya ibu ke nu kitu mah tina buku Rusdi naon ge. Buku Rusdi tanan, Bu. Pak, Al-Qur'an buku Rusdi. Qur'an. Rusdi di sini adalah dewasa, mandiri, teu cengeng kecuali memang ke Allah. Cengengna ke Allah. Nabi Ibrahim itu disebut rusdan. Dibelem henteu sugan, ya Allah kadohung abdi kieu diduru ku baten teu. Ya Allah. Itu rusdi. Jadi mandiri ke Allah. Masyaallah, masyaallah. Ya, 3 dan yang keempatnya la'alakum yattaqun sama dengan la'alakum tattaqun. Ini ada la'alahum, ada la'alakum dalam ayat tentang saum Ramadan. Mudah-mudahan duka bade iraha ieu sadayana teraih, Bu. Mung niatkeun ti ayeuna. Bilih ya pilih saum Ramadan itu terakhir. Atau bahkan Masya Allah. Kang Dodoy. Iya, anakan juga atau tikus, Bu. Anakan ya. Ada tempat bisi majarkeun urang dolim. Allahu Akbar. Ibu, karena kita masih dalam rangka mempersiapkan Ramadan, agar semua tadi tercapai, Ibu sekalian, mari kita sambut dengan pertama adalah membersihkan hati kita. Tas teu ayakeun ngewa keheul dendam. Teu aya kumaha. Ya, teu aya ke. Lamun aya keneh keheul kasiana, Gusti ayeuna mah teu aya. Bilih, Bu, kamar tua. Kacaroge. Kata tangga atau kasawi. Aduh, Masya Allah, hilangin. Ke teman kerja punya bisi aya lamun penak jeung si eta teh bung. Hati-hati, Bu. Dan saling memaafkan. Allahu Akbar. Termasuk saya, andai hari ini entah Kang Dodoy terakhir bukan? Kalau ada satu kali lagi alhamdulillah. Tapi sejak hari ini saya ingin memohon maaf kepada Ibu dan Bapak sekalian. Kalau ada salah kata terkacaletot bahasa gitu nya, lepat nguningakeun haditsna, ngalepat nguningakeun ayatna, nyungkeun dihapunten. Mudah-mudahan lebet Ramadan orang tos bersih. Ibu terutama tah jauhkan dari hal yang akan mengganggu. Jagakeun ka ibu. Bisi aya keneh gitu. Insyaallah. Marah, emosi, berdusta, berkata ke ada ibu, Ustaz lamun teu nyadar ngabohong kumaha ibu? Teu nyadar ngabohong. Berarti ibu geus biasa ngabohong. Masya Allah ingin ikut pengajian. Ibu, ini saja yang saya sampaikan, sudah 1 jam. Saya menyampaikan pada sekalian inti atau kesimpulannya, yuk orang sami-sami naik kelas. Mudah-mudahan Allah ngawidian kantun sabaraha dinten deui Kang Dodoy? 17. Yang tanggal 3, Bu. Saya terutama nunggu pemerintah aja. Ya, karena pemerintah representatif dari semua ormas. Ngenduka kemenangna, ya Allah mudah-mudahan sing saleh. Allah.
Soalnya ya lembaganya bukan orangnya kan, kita ikuti lembaganya. Mudah-mudahan para ulama segera mampu mengajak untuk semakin soleh lah gitu ya. Apun tentu sim gorengnya bisa ngewa ka ayeuna bari teu wawu acan gitu kan. Urang dosa itu. Jazakumullah dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi